Hari itu, matahari di Komplek Gria Modern Asri, atau sering disingkat Komplek Gemoy, masih malu-malu menunjukkan teriknya. Terlihat seorang wanita berjalan dengan wajah sedang tidak ramah. Wanita ini melewati depan rumah Bu RT. Radar gosip Bu RT langsung menangkap ada sinyal bahaya. Bu Tuti, sini. Kenapa manyun gitu? Itu bibir kalau ditaruh gantungan kunci bisa nyangkut 3 biji loh, Bu. Ya memang bibirnya begini dari lahir Bu RT. Tapi ini emang nambah panjang 5 cm. Lagi kesel saya. Kenapa emang? Sini cerita-cerita. Mumpung tukang paket belum lewat. Ya bosen lah Bu cerita mulu. Mulut sampai berbusa ngebahasnya. Tapi gak ada perubahan. Oh, masalah uang belanja lagi ya, Bu? Ya, bukan itu aja. Kebutuhan sekolah anak. Bayar ini itu. Belum kadang-kadang anak minta jajan. Stres saya mesti mikir gini. Tiap hari, mana masih mikir mesti masak apa hari-hari. Biar cukup sekeluarga. Padahal saya juga udah ambil cucian ke tetangga-tetangga buat tambah-tambah. Saya tuh pengen juga kayak yang di medsos itu. Ibu-ibu estetik yang kalau anaknya salah, negornya lembut banget. Sambil elus kepala. Gak apa-apa sayang, besok jangan diulangi ya. Aduh, saya tuh pengen banget bisa gitu. Lah, terus prakteknya gimana, Bu? Prakteknya, boro-boro estetik Bu RT. Kalau pas anak bikin salah, misal nih, abis makan piringnya nggak dicuci. Itu rasanya dari dada nih tiba-tiba kayak ada yang naik, kayak ada naga mau keluar. Terus tiba-tiba mulutnya rocos saja ini ngomelin anak. Tapi saya juga heran, kok ada aja ya bahan buat ngocehnya. Dari perkara piring belum dicuci, merembet ke kamar yang berantakan, baju yang naruhnya sembarangan, sampai tugas sekolah tahun lalu diungkit semua. Panjangnya udah kayak rel kereta api. Sampai kapan berhentinya tuh? Sampai lega baru berhenti ngomel. Itu baru perkara piring. Belum perkara yang lain. Capek saya tuh, Bu RT. Energi saya habis buat jadi komentator dadakan di rumah. Tiba-tiba Bu Seno yang dari tadi rumahnya di sebelah Bu RT ikut keluar sambil bawa segelas kopi. Dia rupanya sudah menyimak dari tadi. Butuh psikolog kayaknya, Bu. Emang ke psikolog gak pakai duit? Bu Seno, intinya masalah saya itu ya gara-gara kurang duit. Kalau duitnya banyak, mental saya langsung sehat, lambung aman, aura wajah langsung glowing tanpa skincare. Itu sih masalah semua orang, Bu. Udah jangan sedih terus. Gosip aja yuk. Tahu berita artis gak yang lagi viral? Yang dikasih suami sebulan 200 juta. Wow. Yah, kalau saya sebulan dapat 200 juta dari suami. Pulang kerja, pas udah parkir tuh motor Beatnya, langsung saya gendong suami sekalian motor-motor Nia ke dalam rumah. Jangan sampai dia kecapean turun dari motor, masuk ke dalam rumah. Ahaha, ngasih istri 200 juta. Kerja masih pakai Beat ya, Bu? Gimana dong? Ora Beat, ora sweet. Terus aslinya kan saya benci banget tuh. Kalau suami udah mulai pamit mancing sama temen-temennya, berangkat subuh pulang malam, dapat ikannya cuma muja air 3 biji. Mana ukurannya sekecil jempol kaki. Ngeselin banget. Tapi, misal suami saya kasih 200 juta. Terus dia pamit mancing. Udah pasti saya siapin alot-alat Nia dari malam. Kalau perlu, umpannya saya cariin yang paling tokcer. Saya bela-belain nyari cacing peranakan Persia campur Anggora. Kucing kali, Bu. Mana ada cacing Persia. Ya maksudnya, biar cacingnya tuh estetik dan berbulu, Bu. Biar ikan-ikan pada pengen ngejar gegara cacingnya lucu dan gemoy. Bu Seno kok ketawa-ketawa aja dari tadi. Kalau ibu gimana? Dapat 200 juta? Mau diapain suaminya? Gak usah 200 juta deh saya. Ketinggian. Dikasih 50 juta aja udah cukup banget. Malah takut saya kalau kebanyakan. Takut kenapa, Bu Seno? Takut pajaknya? Takut dia kawin lagi. Suami kaya mendadak itu bumbunya suka agak horor. Capek, Bu. Udah dulu ya. Halu aja perlu mikir. Nanti sampai rumah mesti mikir lagi nih. Tadi beli sayur mau diapain? Ya udah, Bu. Saya bagian ketawa aja deh dari tadi. Yuk, mari kembali ke laptop masing-masing. Keburu siang nih. Cerita Bu Tuti mungkin ditutup dengan tawa dan hayalan konyol tentang uang ratusan juta.
Tapi di balik tawa itu, ada potret nyata dari perjuangan seorang ibu. Mengatur keuangan yang pas-pasan, menjaga rumah tetap rapi, mencari receh tambahan, sambil menahan emosi di depan anak-anak adalah pekerjaan paling berat di dunia yang gak ada hari liburnya. Rasa lelahmu itu valid, dan emosimu adalah bukti bahwa kamu manusia biasa, bukan robot. Istirahatlah sejenak jika lelah. Tarik napas dalam-dalam. Dan maafkan dirimu hari ini. Kamu tidak butuh uang 200 juta untuk menjadi ibu yang berharga. Karena bagi anak-anakmu, perjuangan dan kehadiranmu sudah jauh lebih dari cukup. Semangat untuk hari esok. Karena biar cuma pakai beat, kasih sayang ibu itu selalu yang paling sweet. Sekian cerita kali ini. Tuliskan kesanmu di kolom komentar. Klik like and subscribe. Ikuti terus checklist cerita Keliwat Singkat.